Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, na'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Pos Belitung yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah mukjizat bagi kita semua umat muslim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Bahkan ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ini membuktikan bahwasanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ummi yang dia tidak bisa membaca Al-Qur'an. Tetapi Rasulullah memiliki kecerdasan atau disebut dengan sifat fatanah. Tetapi ini membuktikan kepada seluruh umat bahwasanya Al-Quran ini adalah benar-benar ya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah adalah yang dia tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi bayangkan luar biasanya Al-Quran yang bisa kita lihat bahwasanya banyak pesan-pesan basirah dan nazirah di dalam Al-Quran. Bahkan kita disuruh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Itu yang pertama, ayat pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Kebenaran Al-Qur'an tidak bisa diragukan lagi. Bahkan pemirsa Pos Belitung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan kita atau dusturuna. Kenapa? Karena Al-Qur'an ketika kita jadikan dalam pedoman ke dalam kehidupan kita, sekecil-kecil apapun yang kita mampu, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah dalam bulan Ramadan ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Jadi pemirsa Pos Belitung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran juga disebut dengan Al-Furqan yang merupakan sebuah petunjuk bagi kita semua, Al-Huda yang merupakan petunjuk bagi kita agar kita bisa menapaki seluruh kehidupan ini dengan berpedoman terhadap Al-Quran. Dan juga Al-Quran disebut dengan Asy-Syifa, disebut juga dengan sebagai obat, sebagai obat bagi kita semua yang menyembuhkan hati kita. Kalau kita mau berobat, kalau hati kita galau, jangan jauh-jauh. Kita pergi ke sana kemari, ya. Tapi carilah Al-Quran, bukalah Al-Quran, maka insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Melalui momen nuzul Quran ini, mari sama-sama kita kembali menjadikan Al-Quran sebagai dusturuna, sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, bahkan sebagai petunjuk, sebagai al-huda, dan asy-syifa, sebagai pengobat di dalam hati kita. Ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, dengan banyak-banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang. Maka pemirsa Pos Belitung dimanapun berada, mari sama-sama kita wujudkan generasi Qur'ani. Kita hidupkan kembali suasana Al-Quran di dalam kehidupan kita, bahkan di keluarga kita,
di rumah-rumah kita, dengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Jangan sampai rumah kita menjadi seperti kuburan, dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sedikit pun tak pernah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran di dalam rumah kita. Bahkan lebih sering lagi kita mendengar musik-musik, ya, musik-musik yang kadang ya dilarang oleh syariat ataupun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tak pernah mendengarkan kitab suci yang menjadi petunjuk bagi kehidupan kita di rumah kita. Bisa-bisa rumah kita akan menjadi kuburan karena tak pernah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an di dalamnya. Maka dimulai dari rumah-rumah kita, lalu kita mulai setelah dari rumah kita mulai dari masyarakat agar kita senantiasa ya anak-anak kita yang sudah khatam Al-Quran, ya, juga jangan sampai terputus di situ saja. Ya, ketika dia sudah khatam Al-Quran, ya sudah habis semua. Ya, Al-Quran pun menjadi pajangan. Tetapi ayo Al-Quran ditadaburi, ya, artinya, lalu juga dilihat mentadabur artinya, dan juga dijadikan anak-anak kita kalau bisa menjadi para hafiz, para penghafal Al-Quran, agar tetap terjaga Al-Quran ini dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan insya Allah yang terakhir setelah kita di dalam masyarakat ya, kita membumikan Al-Quran, ya kita bumikan Al-Quran ini di seluruh jagat raya, ya, agar senantiasa para pemimpin-pemimpin kita insya Allah kita doakan dia adalah pemimpin-pemimpin yang cinta dengan Al-Quran, yang pemimpin-pemimpin yang dia senang dengan Al-Quran, dan pemimpin-pemimpin kalau bisa dia yang mau menghafal Al-Quran dan juga mentadaburi isi Al-Quran. Kenapa? Karena pemimpin yang dia berpedoman kepada Al-Quran, insya Allah dia akan takut kalau dia melakukan kesalahan, kalau dia melakukan korupsi, kalau dia melakukan maling dan sebagainya. Kenapa? Karena dia berpedoman kepada Al-Quran dan dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Usikum wa nafsi bitaqwallahu faqad fahadal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.